sudah ada 3 orang, bahkan bukan satu di sini. Ada Romo Boris sebagai salah satu tokohnya. Romo, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Terima Dan kasih. terima kasih Romo sudah hadir. Terima kasih. Dan bersama, gue gak tahu nih, ini Yakub. nyebutnya muridnya, umatnya atau apa, Romo? Ini Bung Yakub sebetulnya. Bung Yakub. Umat dari gereja Umat. Ortodoks. Umat, oke. Iya. Yang satunya lagi Eko aja. Eko. Nah, mereka sih di ruangan ini mayoritas ya, Ya. karena saya sendiri. Tapi satu jengkal keluar dari ruangan ini minoritas lagi. Mereka minoritas. Emang berapa jumlahnya di Indonesia, Romo? Kalau kita Ortodok Rusia itu, yang Ortodok Rusia sendiri itu sekitar 2000-an paling tidak. Karena kita setiap pulau itu kita ada ya, ada komunitas, ada gereja, kita ada di sana. 2000-an orang. Sekitar segitulah kita. Kenapa harus ada Kristen Ortodoks dan sejak kapan, Romo? Ya, jadi Maksudnya kenapa? Ini lebih dekat pecahannya ke Katolik atau ke Protestan itu dulu? kita lebih dekat pecahnya itu ke Katolik. Ke Katolik. Kemudian dari kita pecah dari Katolik, kemudian Katolik itu ada pecah lagi ke Protestan. Jadi kalau misalnya hubungan Ortodok dengan Katolik itu ada missing link di situ. Jadi nah, mereka menyebarkan kabar baik itu semuanya tentang seorang bernama Yesus bangkit, mati, dan disalibkan dan naik ke surga. Seperti itu dia disebarkan semuanya itu, dikabarkan, sehingga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menyebarkan semuanya itu di berbagai belahan kota-kota dan dunia di sekitar situ. Jadi meyakini bahwa ya pertama kemunculannya ya sejak Yesus ada itu. Yesus ada yang seperti itu. Terus kemudian sebenarnya terbentuklah namanya pemerintahan yang kekristenan besar pada waktu itu. Nah, ada di Antioquia, ada di Alexandria, ada di Konstantinopel, ada di Roma, ada di Byzantium. Nah, Yerusalem. Ini Ortodoks semua nih? Ortodoks semua pada waktu itu. Nah, pada waktu itu semuanya itu namanya itu Katolik atau Katholon. Oke. Dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan Katholon. Oke. Katholon itu adalah sifat daripada gereja, yaitu menyeluruh. Jadi Universal. Katolik itu sifat yang dari gereja, artinya yang menyeluruh. Oh, iya. Sama kalau Islam tuh kayak rahmatan lil alamin. Alamin, betul. Seperti Iya, itu. iya. Semesta alam. Semesta alam ya. Seperti itu. Jadi itulah. Kemudian jadi yang 4 itu letaknya di timur dan yang 1 di barat. Yang di barat nih berarti yang Roma. Katolik. Itu, yang disebut dengan, nanti kemudian baru ada yang namanya perpecahan itu. Perpecahan itu pada tahun 1054. 1054 itu perpecahan dengan Katolik Dengan Roma. Katolik Roma, dan di barat dan yang di timur. Dan yang pecah ini barat sendiri Roma. Barat sendiri. Yang sekarang jadi Katolik. Sekarang jadi Katolik. 4 ini jadi Ortodok. Gitu. Oke, sebenarnya seperti itu. secara kekuasaan lebih besar ya. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Ya, terus kemudian dari situ semuanya menghadapi permasalahannya sendiri-sendiri. Antara yang di timur dia punya masalahnya sendiri, yang di barat mempunyai masalahnya sendiri. Oke. Nah, yang di barat itu kemudian ada yang namanya reformasi. Terjadilah namanya Protestan. Seperti itu. Di timur terjadi juga permasalahannya sendiri, dengan memakai berbagai dari serangan-serangan dari Mongol, dari Khilafah itu mendapat serangan-serangan Oke. itu, sehingga Pecah juga. terjadi runtuh. Runtuh. Keruntuhan, kayak runtuhnya Konstantinopel. Oke. Dan sekarang 4-4-nya udah runtuh. Tidak semuanya, tapi sudah kalah dalam peperangan ya, semuanya kekristenan tidak begitu besar. Kalau di dunia berarti gede ya? Kalau di dunia sih gede. Ortodok gede kalau di dunia. Secara dunia itu, kalau tidak salah saya udah baca juga datanya itu sekitar 220 juta gereja Ortodoks Timur dari berbagai macam jurisdiksi. Gede ya, 220 juta. Ya, seluruh dunia. Posisi konsep ketuhanan itu gimana berarti? Konsep ketuhanan kita sebenarnya sama sih. Sama. Tritunggal ya. Tritunggal. Iya. Oke. Mempunyai 3 hipotasis. Iya, jadi Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oke. Posisi Bunda Maria kemudian dihormati sebagaimana penghormatan orang Katolik. Betul, kurang lebih sama. Cuman ada beberapa cara yang membedakan antara gereja Ortodoks Timur atau gereja Ortodoks secara keseluruhan dengan Katolik Roma. Cara penghormatan terhadap Bunda Marianya ada sedikit perbedaan sih sebenarnya. Oke. Ini hanya aja ya, caranya aja ya, Betul. yang berbeda. Nah, kemudian berarti kalau kemudian perbedaan lain yang mendasar dengan Katolik apa? Tanda salib kali ya. Dari tanda salibnya. Mungkin. Tanda salibnya? Iya. Gimana tuh? Kalau tanda salib gereja Ortodoks itu Kanan ke dari kiri, kanan ke kiri, kiri ke kanan.
Kalau Katolik Roma kiri ke kanan. Bedanya kanan ke kiri. Betul, kalau Katolik Roma ke kiri kanan, kita kanan kiri. Oh, kalian lebih dekat lagi dengan Islam. Ya. Kanan dulu kiri. Islam tuh pokoknya semua yang baik-baik harus dari kanan tuh. Nah, tapi salibnya sama, ada Yesusnya. Ada korpus, ada Yesusnya. Ada Yesusnya. Ya? Cuman kita emang dalam bentuk ikon. Maksudnya gimana tuh? Dalam Pengamatan kan bentuk- kalau di Katolik kayak patung kan, Hmm. apa bentuknya kayak 3D. Kalau kita Iya. lebih 2D. Ya. Oh. Lebih ke 2D. 2D. Oh, iya, lebih iya. old school Karena ya. itu Lebih- Iya, lebih, iya, iya. lebih apa? Zaman dulu kan juga kan menggunakan cara mengajar kan pakai gambar kan. Icon. Kita lebih pakai gambar, Iya. ikon namanya. Oke. Kenapa itu? Karena nggak ada umat kalian yang pematung? Ya. Kemungkinan Kita- itu kali ya. Nggak, ada ininya nggak? Maksudnya itu sekedar karena proses pembuatan tadi atau memang ada filosofinya? Memang nggak mau di 3D-kan? Kan buat kami kan Yesus itu kan gambaran dari Allah itu. Makanya kita menggunakan gambar. Oh. Bukan patungan dari Allah. Oh gitu. Karena menurut Alkitab juga dikatakan bahwa manusia itu dicipta menurut gambar Dan rupa. Jadi Oke. bukan menurut patung. Oke. Jadi lebih ke gambarnya kita lebih katanya. Kita Oke. buatnya gitu lah. Oke. Nah, yang saya juga penasaran itu ada gini kecenderungan kalau kita seorang Muslim itu meyakini semakin ortodok Kristen itu semakin dekat dengan doktrin Islam. Karena kita kan meyakini bahwa Yahudi, Kristen dan Islam itu satu kesatuan, di mana puncaknya adalah Islam. Makanya mereka memiliki kesamaan yang dekat di antara tiga agama ini. Nah, dan